mau jadi platform edukasi terbaik untuk masa depan yang cerah. Halo anak-anak, adik-adik, balik lagi bersama saya Ika Kartika, tentunya sebagai host di sini. Untuk saat ini saya kedatangan narasumber atau tamu yang bisa dibilang cantik banget ya, soalnya cewek, cewek asli Bandung. Dan Bandung itu kan terkenal Mojang Priangan yang cantik-cantik. Nah, kedatangan tamu dengan Mbak siapa? Boleh diperkenalkan? Iya, halo Kak Ika. Oke, halo. Iya, perkenalkan nama aku Iya. Nurma Wida Najwa Rahima. Biasa dipanggil Najwa. Widih, Najwa. Kayak mirip Mbak presenter yang cantik itu yang terkenal, tahu kan namanya sama banget, Mbak Najwa. Iya, Mbak Najwa Shihab ya. Iya, betul. Mbak Najwa. Oh, biasa dipanggil Najwa ya? Iya, Najwa. Oke, katanya Mbak Najwa namanya. Beliau asli Bandung. Oke, adik-adik, tonton terus ya podcast kita. Soalnya ini benar-benar memotivasi banget buat kalian mengasih ilmu dari Mbak Najwa tentang kedokteran. Oke, jangan di-cut ya, atau jangan di gimana-gimana, pokoknya streaming terus ya. Oke, kita mulai ya. Mbak Najwa asli Bandung ya? Iya, asli Bandung. Asli Bandung. Mbak Najwa di Bandung dari kecil atau ada turunan kah selain di Bandung? Maksudnya ibu, ayah asli Bandung juga kah? Kalau ibu asli Bandung, tapi kalau ayah dari Lampung. Oh, Lampung. Iya. Lampung tuh seberang ya? Iya, Seberangnya. di seberang. Oh, berarti ada campuran antara Bandung dan seberangannya. Iya. Kirain asli Bandung, betul-betul bibit Bandung. Mbak Najwa kalau boleh tahu berapa bersaudara nih? Aku 4 bersaudara. 4 bersaudara dari anak keberapa? Anak keempat. Bungsu. Iya, bungsu. Kelahiran tahun berapa nih? Masih Tahun imut-imut kelihatannya. 98. Oh, 98. Nggak beda jauh lah kita. Iya, Kak. Mbak Najwa. Oke, Iya. 4 bersaudara, anak bungsu ya. Mbak Najwa tinggal di mana? Tinggalnya di Cimuluit, Kak. Cimbuluit itu yang dekat itu ya, yang ada mall-mall terkenal di situ. Ciwok di ya, situ. Cihampelas naik ke atas terus ke Cimuluit. Oh, Kalau maunya yang Ciwok sih yang deket. Iya. yang arah tempat makan ya, yang nanjak ke atas Iya, tuh. Puncut. Iya. Oh, daerah situ. Iya, daerah situ. Ada, iya tahu. Oh, di Cimbuluit situ, berarti deket ya ke sini tadi. Nggak Iya. mau makan waktu banget ya. Iya, nggak tahu jauh. Oke. Mbak Najwa, boleh diceritain nggak pengalaman Mbak Najwa dari kecil sampai sekarang tentang pendidikannya nih? Dari TK, PAUD, atau langsung ke SDK atau gimana gitu? Kita dijelasin aja kan Najwa dari kecil sampai sekarang. Oke. Kalau dulu waktu kecil sempat tinggal di daerah Parompong, jadi daerah Cimahi sana. Oh, Iya, jadi TK-nya TNI itu ya. Iya. TNI semua di situ Iya, tempat jadi pendidikan. TK-nya di sana, Kak, di TK Cianjuang namanya. Oke. Iya, TKA, TKB di sana. Terus kelas 1 sampai kelas 3 SD di SD Islam Terpadu Darul Fikri di daerah sana juga sama. Tapi terus waktu kelas 4 SD mulai pindah nih, Kak, ke Cimuluit. Iya. Terus SD-nya pindah juga ke SDN 1 Sejahtera. Di daerah Cimbuluit juga. Iya, di daerah mana ya, itu dekat Cihampelas, dekat rumah sakit Advent. Oh iya di jauh daerah dong. sana. Dari rumah anak SD dari rumah Cimbuluit ke Advent. Iya, Kalau menurut lumayan. aku itu jauh sih. Naik angkot. Iya. Dari kecil udah naik angkot. Iya. Masya Allah, mandiri banget sih. Udah ada udah kelihatan ya menonjol sifat mandirinya dari kecil ya. Berarti selama 2 tahun ya? Kelas 4 ya? 3 tahun, kelas 4, 5, sama 6. Oh iya, 3 tahun. Kok gue jadi amnesia ya? 3 tahun SD pulang pergi pakai angkot. Berani Iya. itu? Berani, soalnya bareng Masya kakak. Allah. Oh, bareng kakak. Iya, satu sekolah sama kakak. Oh, nggak beda jauh berarti umurnya ya? Iya, nggak beda jauh. Oh, berarti kakaknya kelas berapa waktu itu? Kebetulan anak ibu beda setahun, Kak. Oh, jadi ada dari yang 4 bersaudara itu. Iya. Jadi yang paling deket ya yang beda setahun ada kakak cowok. Iya. Yang berarti kakak pertama ya?
kakak ketiga. Kan aku 4 bersaudara nih. Enggak, maksudnya kakak pertama dari kamu. Kamu kan iya, bungsu iya, gitu. betul. Kebalikannya. Iya, Kalau kakak pertama yang anak pertama. Iya, Berarti kalau kakak pertama yang anak pertama beda 3 tahun kan? Iya. Ih, ibunya pintar banget ya bisa memprogram per 1 tahun gitu ya. Iya, rizkinya Kak. Kayaknya aku harus berbincang-bincang sama ibu, soalnya aku cita-cita pengen punya anak banyak. Boleh Kak. Gitu ya. Beda 1 tahun sama kakak-kakaknya, berarti enak ya bisa sharing-sharing gitu sama kakaknya. Soalnya kan umurnya kan gak beda jauh ya, jadi si pengalamannya, si relasinya kita tuh bisa bertukar pikiran tuh nggak jauh banget gitu. Misalkan yang kita alami sekarang tuh apa, pasti sama lah dengan kakak kita gitu. Enak banget, jadi nggak usah curhat ke orang lain gitu loh. Iya, kayak teman lagi. Terasa temen juga. Oke. Itu SD tadi ya? Iya, SD. Terus SMP-nya gimana? SMP-nya mulai ini Kak, merantau ke Jatinangor. Iya, pesantren di sana namanya SMP Plus Al-Aqsa. Iya, di Jatinangor. Jatinangor tuh yang arah ke Sumedang ke sana. Iya, betul. Setelah SMP apa tadi SMP Plus Al-Aqsa. Itu aku tahunya tuh Jatinangor tuh yang ada Unpad itu ya? Iya, Unpad. Daerah situ kan? Iya, daerah situ. Dekat Ya IPDN itu Kak. Iya. Oh, berarti daerah situ ya, belum jauh banget ke sana yang jalannya udah agak kecil-kecil itu. Berarti itu mah masih agak kebilang kotanya ya, deket Jatos tuh ya. Iya, deket Jatos Kak. Itu soalnya mall yang apa ya, pusat mall dari semua daerah-daerah sana cuma ke situ ya mallnya. Iya, betul Kak. Oke. SMP-nya tuh pesantren ya. Iya, Masya Allah banget. Bisa diceritain nggak, bisa sharing nggak pengalaman waktu SMP-nya pesantren sambil sekolah tuh gimana gitu? Soalnya kan jarang banget jarang banget anak kecil yang mau sekolah sambil pesantren tuh. Itu kemauan sendiri apa disuruh orang tua? Kemauan sendiri sih Kak, soalnya karena anak paling kecil jadi seneng ngikutin kakaknya kan. Kebetulan kakaknya di sana juga, jadi kayak selalu pengen ikut kakak aja gitu. Ikut itu kakak semua kakak pesantren sambil kuliah di situ juga. Kuliah SMP. Pesantren sambil sekolah di situ juga, dari kakak pertama sampai kakak terakhir. Iya, semuanya SMP-nya di sana. Kalau kamu kemauan sendiri ya, nggak disuruh? Iya, sebenarnya karena kakak di sana jadi kepengen juga gitu, pengen sama aja. Subhanallah banget, udah cantik, soleha, idaman banget. Terus itu gimana tuh kegiatan selama sekolah di waktu SMP? Jadi kan kita benar-benar tinggal di sana ya Kak ya, jadi benar-benar harus bisa mandiri, nyuci baju sendiri gitu ya, ngatur makan, uang jajan juga sendiri. Yang lainnya sih yang jadi tantangan itu sih Kak, karena kan belajarnya nggak cuman materi SMP tapi ada materi keagamaannya juga. Itu sih tantangannya. Sama aja sih belajar hidup mandiri juga, karena SMP kayaknya masih agak-agak kecil gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah terlewati ya, bisa survive. Masya Allah banget. Itu sumpah aku kagum banget sama kamu deh. Kamu tuh masih kecil aja udah kepikiran gitu pengen sekolah sambil pesantren. Jadi kamu tuh udah kepikiran banget gitu, kayak dunianya pengen dapat, akhiratnya juga pengen dapat gitu. Masya Allah, kagum banget. Terus itu selama sekolah sambil pesantren nih, kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh gimana? Padat banget lah apa gimana? Soalnya setahu saya nih ya, pesantrenan itu bagi orang awam agak-agak tanda kutip gitu kan, menyeramkan gitu lah. Soalnya kan dari bangun tidur misalkan subuh nih jam 3, jam 4 udah harus bangun nih, kayak sunah-sunahnya gitu ya, tahajud, ngaji. Kalau sholat wajib kan udah pasti wajib, harus banget gitu kan. Terus kayak dari subuh sampai jam 9 tuh ngaji terus, tadarus sampai sholat duha. Terus nanti siang bersih-bersih, sholat, istirahatnya paling sekitar jam 12 sampai jam 3-an gitu kan ya, kalau bagi anak pesantren gitu. Nah ini apalagi ini ditambah sambil sekolah gitu. Itu kegiatannya gimana? Aku nggak habis pikir, soalnya aku nggak ngalamin pesantren sambil sekolah gitu. Bisa berbagi cerita, sharing untuk adik-adik di sana gitu.
Jadi kalau di pesantren aku waktu itu, jadi kalau tahajud sih kita masing-masing ya Kak. Jadi kalau emang lagi kepengen ya udah bisa tuh berangkat dari jam 3:30 mungkin ke masjid gitu. Tapi yang wajibnya sholat subuh berjamaah di masjid kayak gitu. Nah biasanya setelah sholat subuh itu ya kita ada kayak piket-piket gitu sih Kak. Bersih-bersih. Iya, bersih-bersih, antara bersihin kamar, bersihin kamar mandi, bersihin kelas, itu kayak ada jadwalnya masing-masing. Iya. Terus kita sarapan bareng, kayak ngantri gitu Kak di dapur pesantren. Ngantri minta dikasih nasi gitu. Habis itu kita masuk sekolahnya sih jam 8 pagi. Jadi habis subuh ke jam 8 itu kita ya tadi bersih-bersih sama sarapan, mandi dan lain sebagainya. Kalau kegiatan sekolahnya full day sih Kak, jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore itu. Masya Allah. Iya. Itu di kelas terus dari jam 8 di bangku gitu di meja. Tapi ada istirahatnya juga sih Kak, ada istirahat. Iya, pasti. Ya, yang zuhur, istirahat zuhur sama ada kalau jam 10 enggak sih. Kadang-kadang sih itu kalau hari Sabtu atau hari Jumat gitu. Oh gitu. Iya. Tapi itu katanya tadi dari jam 8 nih sekolah. Iya. Dari jam 8. Aku nih kan orang awam nih ya, bisa dibilang orang awam, belum tahu. Oke. Belum apa ya, belum memahami banget lah tentang ilmu agama aku nggak ada apa-apanya gitu ya. Setahu aku pagi tuh lebih bagus sholat duha nih. Nah itu ada sholat duhanya enggak? Iya ada Kak, jam 10 itu. Jadi jam 10 break sholat duha gitu. Terus ya dikasih waktu sedikit lah, barangkali mau jajan sebentar gitu. Iya, rehat gitu ya. Iya, terus lanjut lagi. Biasanya satu atau dua materi terus sholat zuhur. Oh gitu. Itu sholat duha diwajibin berarti ya? Iya, meskipun sunnah tapi jadinya diwajibin gitu Kak, semuanya ke masjid bareng-bareng. Soalnya itu rezeki ya, rezeki. Iya. Oke, Kak Najwa, itu kan dari kegiatan sekolahnya nih ya, dari jam 8 sampai jam 4 ya? Iya. Sampai asar ya berarti. Nah, kalau kegiatan keagamaannya gimana tuh? Dari kapan? Kalau kegiatan keagamaannya jadi untuk belajar materi keagamaan itu biasanya hari Jumat Kak. Hari Jumat. Jadi betul-betul hari Jumat itu belajarnya yang keagamaan. Oke. Ya, gitu. Berarti itu agamanya dari pagi juga Kak? Iya, dari pagi. Gitu, Masya Allah banget. Terus hari sekolahnya dari Senin sampai Sabtu apa sampai Jumat? Sampai Jumat, tapi untuk Sabtu biasanya ada pramuka. Oh, ada ekstrakurikulernya juga ya. Oke. Terus itu kalau pesantrenan gitu ada liburnya nggak sih? Ada sih Kak, libur Lebaran kayak gitu. Terus kalau yang kayak libur Lebaran sih ngikutin kan ya sama-sama semuanya. Tapi kadang ada juga liburan yang kita beda sendiri gitu, tiba-tiba libur aja gitu. Oh gitu. Tapi itu kalau misalkan hari Minggu tanggal merah gimana tuh? Sekolah libur kan pasti? Kalau hari Minggu ya nggak belajar. Nggak ada kegiatan akademik ya. Agamanya? Sama, nggak ada juga. Oh jadi benar-benar free ya, 1 kali 24 jam free gitu buat istirahat gitu. Biasanya waktu untuk ditengok orang tua gitu Kak, keluarga kayak gitu. Tadi by the way sempat bahas kakaknya juga ya, kakaknya sekolah di situ juga ya. Iya. Itu berarti kan katanya beda setahun nih. Iya. Berarti di situ bareng kakak berapa orang? Dua, iya. Oh, jadi ya. Sempat bareng-bareng. Iya. Sekalian dijagain juga ya sama kakaknya. Kakaknya tuh cewek cowok? Kakak aku tuh ada 2 cowok 1 cewek Kak. Gitu. Jadi anak ibu tuh cowok cewek. Oh silang gitu ya. Oke, bareng kakaknya, terus serasa dijagain, diaping, terus dapat ilmu dunia. Oke, udah so pastilah dapat ya, ilmu akhiratnya juga dapat ya. Masya Allah banget. Terus itu tuh selama 3 tahun kayak gitu terus ada ini apa namanya, kayak dibesuk orang tua terus pulang ke rumah, itu biasanya waktunya berapa lama tuh? Biasanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu sih Kak, ada libur gitu. Atau kalaupun ada keadaan mendesak juga boleh sih izin Kak kayak gitu. Dari pesantren. Berarti tidurnya di kayak asrama gitu ya? Iya, bareng-bareng ngampar bareng-bareng banyak gitu ya? Iya, rame-rame. Oh gitu. Terus pengalaman SMP-nya aja udah kelihatan mandiri banget ya Allah. Aku nggak sabar nih pengen tahu tentang
kehidupannya yang sekarang gitu loh. Tapi harus step by step kita bahas. Terus SMA-nya gimana nih masalah SMA? SMA-nya akhirnya mencoba ke negeri, Kak. Oh, nggak di situ lagi berarti ya? Ke negeri di SMA 15 Bandung. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di daerah Sarijadi. Sarijadi, berarti masih daerah sini ya, Bandung, nggak merantau lagi ya? Ambil jurusan apa tuh? SMA IPA. Oh IPA, Iya. Berarti IPA banyak hitung-hitungannya ya? Iya. Fisikanya gitu ya? Oh berarti emang udah dari SMA ya, pengen menjurus, udah ada berbau-bau kedokterannya ya? Kalau IPA tuh orang awam tuh taunya fisika, kimia, lebih ke tentang dunia medis gitu loh. Iya. Emang udah cita-citanya dari kecil gitu pengen jadi dokter apa gimana? Kebetulan Bapak Najwa dokter, Kak, cuman udah gitu. almarhum. Oh iya. Maaf ya. Iya. Ayahnya udah tenang di sana, udah di surga. Oh emang jadi dari kecil cita-cita jadi dokter gitu. Iya, Karena ayahnya dokter, ikutin jejak bapak gitu. Manggilnya bapak atau ayah? Bapak. Oh bapak. Terus kakak-kakaknya dokter juga kah? Enggak, beda-beda semuanya. Oh semuanya beda-beda semua. Beda-beda. Mempunyai profesi yang berbeda-beda. Mantap, bisa sharing satu sama lain tuh. Kalau boleh tahu kakak-kakaknya gimana tuh? Kalau Profesinya? kakak yang pertama sih ngambilnya kuliahnya teknik informatika. Kan cowok ya, Kak ya? Oh iya cowok. Kalau teteh itu ngambil psikolog. Oh psikolog. Kalau yang satu lagi kakak cowok ngambilnya matematika. Hitungan. Pinter ngitung. Oh kamu dokter sendiri. Oh masya Allah banget. Ada sangkut pautnya juga tuh sama kakak psikolog ke dokter. Hampir mendekati ya. Nyambung gitu. Bisa sharing-sharing juga ya. Iya. Terus selama SMA ambil IPA tuh. Di SMA 15. Bisa sharing ke adik-adik di sana. Selama SMA pengalamannya gimana, ngapain aja tuh? Kalau SMA kebetulan nggak ikut OSIS sih, Kak. Cuman ikut kayak padus, angklung. Apa tuh padus? Padus kayak paduan suara gitu. Oh iya aku lupa lagi. udah agak lama. Udah lama banget. Iya aku juga. Ada terus? Padus, angklung lebih ke, soalnya dulu mikirnya ingin refreshing, jadi nyari yang seni-seni gitu. Iya. Padus, angklung, ikut DKM juga sih, Kak. Oh gitu. Organisasinya, iya. Organisasinya DKM ya? DKM masjid gitu. Iya. Masya Allah. Ini emang udah dari kecil ya, agamanya tuh melekat banget gitu, Masya Allah banget. Idaman banget deh adek. Terus itu SMA-nya SMA 15 negeri. Terus dilanjut ke mana nih? Kuliah ke Unisba. Ke Unisba, Universitas Islam Bandung. Udah agama lagi nih guys. Iya. Terus? Iya, di situ ambil jurusannya kedokteran. Oh, udah langsung kedokteran ya? Iya. Jurusan kedokteran. Kak, kalau boleh tahu tuh kedokteran tuh ada fakultasnya nggak sih? Fakultas tersendiri kayak misalkan aku nih SE nih ya, fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi itu kan jurusannya ada banyak nih ya. Jurusannya ada banyak kayak akuntansi, manajemen, perbankan, itu kan masuknya SE juga. Nah, kalau kedokteran tuh kayak gimana tuh? Kalau kedokteran nama fakultasnya fakultas kedokteran. Jurusannya kebetulan kalau di Unisba adanya jurusan kedokteran lagi aja, Kak. Oh gitu. Tapi mungkin kalau di univ lain ada jurusan keperawatan atau jurusan kebidanan. Biasanya kayak gitu. Oh jadi ke perawat-perawat kayak gitu-gitu itu masuknya fakultas kedokteran. Iya. Oh kalau di univ lain atau kalau mungkin kalau di Stikes mungkin langsung ke perawatan ya. Ada kadang beda juga gitu. Ya. Oh gitu ya. Jadi berarti gimana kampusnya juga ya. Iya kan. Iya. Oh gitu ya. Terus lulus SMA tahun berapa nih? Kalau lulus SMA-nya tahun 2016. 2016 langsung kuliah. Sempat nunggu dulu setahun. Oh gitu. Iya. Kerja apa gimana? Waktu nunggu setahun itu karena persiapan buat masuk kuliah, jadi sempat ke Pare, ke kampung Inggris. Iya. Itu kan luar kota tuh. Pare, iya. Aku sempat tahu nih, sempat baca-baca artikel-artikel kampung Inggris. Soalnya aku juga pengen kursus bahasa Inggris, jadi sempat kepoin gitu loh, sempat dengar gitu kampung Inggris tuh nggak aneh gitu ya. Itu ke kampung Inggris cuman pengen
apa ya namanya disebutnya, belajar bahasa Inggris cuma karena pengen masuk fakultas kedokteran gitu? Dulu sih mikirnya ngisi kekosongan aja sih Kak. Oh, Iya, gitu. tapi memang kayaknya juga Inggris kayaknya menunjang juga deh gitu. Iya, Jadi sekalian pasti sih, aja. Kak. Oh gitu, Iya. Masya Allah banget. Berarti bahasa Inggrisnya aktif dong ya? Insya Allah. Aduh, mantap banget. Udah bingung harus mujinya kayak gimana lagi. Udah Masya Allah banget pokoknya. Di ilmunya Masya Allah banget pokoknya. Terus itu bahasa Inggrisnya aktif nih selama kursus bahasa Inggris di Kediri ya? Iya. Di Kediri berarti di sana stay sendiri, Iya, sendiri. ngekos gitu ya? Kebetulan tergantung dari tempat lesnya Kak. Jadi ada beberapa tempat les yang kayak nyediain kayak ibarat kayak kontrakan lagi sih. Jadi Oh udah disediain iya, sama pihak tinggal ininya. bareng sama yang sama-sama les Oh gitu. Iya. Lucu juga sih Kak, jadinya kayak pesantren lagi gitu ya. Oh disediain asrama Iya, gitu ya? ada asrama Oh kirain lagi. ngekos kayak kuliah gitu biasa gitu. Enggak, iya. Tapi itu pilihan sih bisa ngekos sendiri atau tinggal di tempat tinggal yang udah Iya, disediain gitu. benar-benar. Terus itu les bahasa Inggris lebih tepatnya apa ya, les apa kursus ya? Ya itu deh keduanya. Sama aja ya. Sama aja Kak. Itu Iya. berapa lama? 3 bulan. Oh cuma 3 bulan. 3 bulan itu belajar dari nol kah atau belajar dari kita udah paham sampai titik mana kita terusin dari situ apa gimana tuh? Iya. Jadi pas awal tuh kayak ada placement testnya gitu Kak. Jadi menilai kemampuan kita udah sampai mana nih. Nah, kebetulan sih dimulainya dari situ Kak. Jadi dari tahap pemahaman kita gitu. Cuma untuk yang dasar-dasarnya gitu ya. Kadang dipoles-poles lagi sih Kak di keseharian. Iya, biar mengingat gitu ya, Mengingat flashback. lagi. Oh gitu, 3 bulan di Kediri sendiri, Sendiri. mandiri lagi itu. Emang udah dari SD mandiri ya, Masya Allah banget. Itu ada rasa takut nggak sih? Ada sih Kak. Kalau Karena bisa pergi-pergi jauh gitu. iya. Ada sih Merantau. Kak. Iya, makanya waktu pertama kali berangkat tuh masih diantar sama kakak dulu. Ditemenin dulu semalam, tapi ternyata karena lingkungannya itu gimana ya, teman-temannya baik-baik semua dan kekeluargaan banget, Care jadi gitu ya? nyaman aja sih Kak. Oh, Jadi gitu. tadinya takut jadi malah betah, malah nyaman gitu. Malah nyaman ya, cuma 3 bulan di sana. Terus sebelum les bahasa Inggris udah aktif kah atau pasif bahasa Inggrisnya? Biasa aja sih Kak, kayak cuman dari pelajaran di sekolah aja Oh gitu. pasif berarti ya. Iya. Terus les 3 bulan langsung bisa aktif bahasa Inggrisnya ya? Iya, insya Masya Allah Kak. Allah. Selama kuliah tuh kegiatan di kampus ngapain aja tuh? Ikutan organisasi kah? Atau misalkan selama kuliah di luaran kegiatan kuliah ada kegiatan lagi kah? Apa gimana gitu? Iya. Kalau organisasi ikut Kak, aku waktu tingkat 2 udah mulai ikut organisasi. Ada kayak BEM gitu. Iya, BEM, Hima, iya. Ambilnya Departemen Pendidikan dan Profesi Oh namanya. gitu. Iya. Terus kalau yang non formalnya ada kayak tim akademik angkatan gitu Kak. Jadi kayak kita ibaratnya kayak mempersiapkan bahan belajar buat teman seangkatan gitu. Gitu. Najwa alhamdulillah jadi controller, jadi kayak memantau persiapannya, terus kayak ngecek lagi nih bahannya udah mantep, udah bener atau ada yang harus dikoreksi dan lain sebagainya. Kayak Itu gitu. itu kegiatan organisasi itu sampai sekarang masih aktif? Masih Kak, soalnya setelah kemarin lulus sarjana, kita kan ngambil tahap profesi. Nah nanti kan di akhir tahap profesi ini ada kayak ujian nasionalnya gitu Kak. Namanya UKM PPD, jadi ujian kompetensi dokter gitu. Iya, jadi tetap harus belajar dan masih butuh tim akademik juga gitu. Jadi masih ada sampai sekarang. Itu tuh yang karena jiwa maksud tuh yang kalau anak kesehatan harus sekolah lagi bukan? Iya. Yang kayak Iya. perawat tuh kalau nggak salah apa ya? Ars gitu ya. Iya. Soalnya aku dulu nih pernah kerja kemarin-kemarin di dunia medis ya, di salah satu klinik yang ada di Bandung. Jadi ada beberapa kawan lah ya, ada beberapa teman, terus dia sharing-sharing. Kan kalau anak ekonomi, anak-anak kayak selain perawat tuh kalau misalkan udah lulus kuliah bisa langsung kerja gitu tanpa harus pendidikan lagi. Nah, mereka sharing anak-anak kesehatan tuh katanya harus apa ya?
harus sekolah lagi untuk bisa kerja gitu, mencari rupiah, pundi-pundi rupiah. Itu emang wajib banget kah di dunia kesehatan gitu, apa atau emang itikat sendiri aja gitu? Jadi sebetulnya kalau kedokteran sendiri, kalau misalnya hanya sampai tahap sarjana aja, tidak bisa menyandang gelar dokter gitu Kak. Jadi untuk mendapatkan gelar dokter itu kita harus masuk dulu kuliah lagi, ibaratnya kayak kuliah lagi tapi di tahap profesi. Gitu. Jadi seperti mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari saat di tahap sarjana gitu. Gitu. Kalau di anak-anak fakultas lain itu ibarat PKL gitu ya, KKN gitu. Iya, kayak gitu. Cuman itu sekolah lagi. Iya. Berapa lama tuh waktunya? 2 tahun. Masya Allah, lama juga ya. Iya Kak. Lama banget. Itu perawat sama 2 tahun juga kah? Kalau perawat kurang tahu tuh, juga Kak. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi cuman kalau dokter emang harus 2 tahun gitu. Iya. Itu kalau boleh tahu, Kak Najwa prakteknya di mana tuh? Sekarang ya lagi koas di mana gitu ya. Sekarang itu karena Unisba dia swasta, jadi kelasnya di beberapa rumah sakit Kak. Nah kebetulan sekarang lagi di RSUD Al Ihsan Balai Endah. Al Ihsan Balai Endah. Al Ihsan. Iya, ada Al Islam, ada Al Ihsan. Iya, suka balik-balik. Aku agak bengong soalnya Al Ihsan tuh kalau nggak salah di daerah Soekarno-Hatta ya. Iya. Berarti sekarang bolak-balik nih Balai Endah Cimbuluit. Iya, kayak gitu Kak. Koasnya di sana. Tadi kan Najwa sempat bilang ganti-ganti ya? Iya, ganti-ganti rumah sakit. Ganti-ganti rumah sakit berarti maksudnya selama 2 tahun nggak stay di situ? Iya, betul. Terus di mana aja? Bisa di Al Ihsan, di Al Islam, di Rumah Sakit Salamun. Terus di mana lagi ya Kak? Di Garut juga ada. Jadi menyesuaikan sama stase yang lagi dijalaninya Kak. Gitu. Iya. Jadi pindah-pindah selama 2 tahun. Gitu. Terus sekarang udah berapa lama tuh? Baru berapa lama ya? Udah mau jalan 6 bulan sih Kak. Iya. Masih berarti awal-awal. Setahun setengah lagi lah ya. Iya. Semangat. Iya. Terima kasih. Tadi sempat bilang kalau dokter sarjana nggak ikut koas belum bisa disebut dokter. Belum Kak, disebutnya esket aja, sarjana kedokteran aja gitu. Begitu. Iya. Aku pikir kalau misalkan udah lulus ya udah dokter gitu. Iya, enggak Kak. Kak Najwa, ngomong-ngomong presentasi nih, aku sempat baca juga sebuah artikel. Kak Najwa tuh salah satu mahasiswa yang berprestasi, membanggakan, mengharumkan nama kampus. Dapat prestasi apalah aku lupa, bisa dijelasin sama Kak Najwa biar lebih jelas, lebih detailnya. Itu seingat aku di Malaysia ya, di luar negeri. Nah aku tuh penasaran banget, pengen tahu cerita itu gimana sih bisa sampai ke luar negeri gitu, berprestasi, membanggakan kampus Indonesia, terutama Unisba gitu loh. Masya Allah banget. Itu tahun berapa? Terus lomba apa gitu loh? Dia itu baru tahun 2020 ini, 2021 ini sih Kak. Tahun sekarang? Bulan Februari, iya. Masya Allah, masih baru ya? Iya, masih baru. Jadi saat kemarin ini aja sih Kak, saat kemarin udah mau lulus nih Kak, udah mau wisuda, kan bersamaan dengan skripsi selesai gitu ya Kak. Terus kebetulan memang dari kampus tuh mewajibkan membuat artikel juga. Ya, kemudian salah satu dosen ada yang nawarin Najwa gitu Kak. Iya. Ya, jadi gimana, tertarik gak nih ikut lomba yang di Malaysia itu di Universitas Cyberjaya. Iya, nah kebetulan karena lagi pandemi Kak. Iya. Iya. Jadi sebetulnya lombanya juga secara online sih Kak, secara daring. Gitu. Iya, gitu. Jadi Najwa seleksi administrasi dulu. Jadi masukin abstrak dari artikel Najwa. Setelah itu Najwa disuruh membuat video presentasi. Nah, nanti di hari H pelaksanaan videonya ditayangkan. Kemudian Najwanya hadir, lalu diberi pertanyaan gitu Kak sama 2 juri. Tapi di online sih Kak, pakai aplikasi Microsoft Teams gitu ya. Kirain aku Kak Najwanya langsung ke Malaysia. Terbang sana ya. Terbang sana. Kebetulan lagi COVID kan Kak, jadi online. Iya. Emang ya COVID tahun sekarang, bukan tahun sekarang sih, saya udah mau 3 tahun ya. Udah 2 tahun ya dari 2020.
Menghambat emang COVID itu ya Allah. Mudah-mudahan cepat berakhir ini COVID.